So, hey what's up guys, ketemu lagi sama gue, si Furio3012 di channel YouTube gue. Dan ya, seperti biasa, Kamis malam kemarin anime band drama yang kita sayangi, yaitu Bang Dream of Emojika tayang dengan episode terbarunya. Setelah sebelumnya kita diperlihatkan pada akhir drama Crysic, di episode kali ini kita sekali lagi beralih ke konflik selanjutnya dari anime ini. Dan jujur, banyak hal yang mengejutkan dan menarik terungkap di episode kali ini, yang bahkan bikin gue sendiri sampai bengong dan gak bisa berkata-kata. Oke, gua rasa cukup basa-basinya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebakmi, ngebahas anime keluaran musim ini. Anime Bang Dream of Emojika, episode 8. Di awal episode, kita diperlihatkan pada Mortis yang tengah tenggelam sembari melihat beberapa hal yang terjadi di episode sebelumnya. Tentu scene Mortis yang tenggelam ini adalah penggambaran dari dirinya yang mulai menghilang karena mulai berdamai dengan keadaannya saat ini. Tapi waktu bagian Umiri ngajak Saki sama Mutsumi buat balik lagi ke Avemojika, Mortis nunjukin perlawanan dan bilang kalau dia nggak mau menghilang. Awalnya gue sempat bingung nih, kenapa Mortis ini bereaksi waktu nama Avemojika disebut. Ditambah konflik Mutsumi sama Mortis kan udah beres di episode sebelumnya. Tapi ternyata itu terjawab di scene-scene selanjutnya. Kemudian setelah opening, kita diperlihatkan pada Umiri yang mau beli minuman tapi tiba-tiba malah ditraktir sama Taki. Di sini Umiri nyinggung soal kejadian yang terjadi di episode sebelumnya, soal Crysic yang manggung lagi bahkan sampai pada nangis tuh membernya. Di sini Taki juga ngasih tahu maksud dari kata-katanya di episode 6. Terus Umiri yang kelihatan khawatir nanya ke Taki apakah Crysic bakal balik lagi. Tapi ya tentunya Taki bilang kalau itu nggak mungkin. Crysic udah bubar dan juga sekarang Taki udah punya band baru. Ngedenger itu, Umiri merasa lega. Terus ngasih tahu ke Taki kalau dia mau membentuk ulang Avemojika. Tentu di sini Taki kaget lah. Dan bahkan Taki sampai bilang kalau Umiri itu tuh nggak bisa dipercaya. Tentu ini memang jadi poin yang cukup masuk akal juga lah. Umiri yang dikenal punya sifat masa bodohan dan apatis, tiba-tiba pengen membentuk kembali band yang udah bubar. Jelaslah orang-orang yang kenal sama dia, kayak Taki gitu contohnya, bakal bertanya-tanya gitu. Apa maksudnya? Kayak, gak biasanya gitu loh. Dia pasti punya maksud lain lah. Kurang lebih kayak gitu. Jangankan karakter di dalam ceritanya, kita sendiri aja yang nonton pasti bertanya-tanya lah apa maksud tindakan Umiri. Apalagi di episode sebelumnya kayak tiba-tiba banget gitu dia mau membentuk ulang Avemojika. Kan aneh gitu kan ya. Oke, balik lagi. Kemudian scene beralih ke Saki yang lagi bantuin Mutsumi ngejar pelajaran yang ketinggalan. Ini benar-benar scene yang sangat sejuk lah ya, sangat menghangatkan hati. Karena ya seperti yang kita tahu lah di episode-episode sebelumnya mereka berdua ini tuh punya masalah yang ribet lah. Saki dengan egoismenya sama Mutsumi dengan belenggunya. Hingga akhirnya di sini ditunjukin kalau mereka itu udah mulai berdamai lah dengan keadaan mereka masing-masing. Dan mulai berinteraksi seperti dulu lagi. Akrab lah, kayak Osana Najimi pada umumnya kayak gitu. Bahkan waktu mereka berdua mutusin buat jalan-jalan sebentar keluar, gue bahkan sampai ngerasa gak masalah deh ending Avemojika kayak gini, gak masalah gitu. Ya, seperti yang gue bilang, ini adalah scene yang benar-benar hangat dan menyenangkan. Setidaknya sampai menit 6 detik 20. Bom tiba-tiba jatuh waktu Mutsumi bilang pengen balik lagi ke Crysic. Di sini gue spontan nge-pause episodenya dan penghuni kebun binatang keluar dari mulut gue. Lagi-lagi Crysic. Ini band udah bubar, tapi masalahnya masih aja ada. Dan ternyata konflik Mortis sama Mutsumi belum beres. Episode sebelumnya cuma ngeprank kita doang guys. Pantesan konklusi akhir masalahnya Mortis sama Mutsumi itu tuh kayak aneh gitu, kayak kurang nendang, kayak apa ini? Ternyata memang belum beres masalahnya. Oke, jadi di sini tuh terjadi bentrokan lagi lah antara Mortis sama Mutsumi. Terus Mortis juga marah ke Saki karena Saki tuh malah ikut-ikutan aja waktu Crysic mau manggung. Oke, di sini terjadilah pembicaraan antara Saki sama Mortis yang awalnya tuh alur pembicaraan mereka tuh ya biasa aja. Meskipun memang dibumbui dengan ketegangan. Sama Saki yang nyoba buat ngeyakinin Mortis kalau dia tuh bakal berusaha sebaik mungkin buat bikin Mutsumi bahagia dan ngajak Mortis buat ngelakuin hal itu bersama-sama. Tapi, duar. Bom kedua dijatuhin. Dengan Mortis bilang kalau Mutsumi itu sejak awal tidak pernah ada.
What? Kemudian scene beralih pada Nyamu, yang dimana dia itu ketemu lagi lah sama Mori Minami atau ibunya Mutsumi. Sebenarnya ada pembicaraan antara mereka berdua yang cukup menarik mengenai Nyamu, khususnya ya orang tuanya, kayak gitu, kondisi keluarga Nyamu. Tapi ya untuk saat ini mari kita abaikan dulu soal ini karena ada hal yang jauh lebih menarik. Oke, jadi di sini Mori Minami sedikit curhat lah ke Nyamu soal Mutsumi. Di mana dia bilang kalau Mutsumi serius, Mori Minami pasti bakal langsung tergantikan oleh Mutsumi di dunia entertainment, di dunia hiburan. Oke, kemudian di sini terjadi pemberitahuan informasi dari dua karakter yang berada di dua tempat yang berbeda. Gua nggak tahu apa nama metode ini. Intinya di sini omongan Mortis sama Mori Minami itu cukup berkesinambungan satu sama lain. Jadi gua bakal jelasin dalam satu uraian penjelasan. Di sini kita dikasih tahu kalau Mutsumi itu adalah seorang aktris semenjak lahir. Aktrisnya di sini mungkin bisa gue bilang dalam tanda kutip. Terus kita juga dikasih tahu kalau Mutsumi sama Mortis hanyalah dua dari sekian banyak peran. Jadi pada dasarnya karakter ini yang sekarang gue sendiri pun agak-agak ragu nih buat manggil dia Mortis atau Mutsumi. Itu tuh cuma boneka dalam wujud manusia. Yang dia tuh nggak punya identitasnya sendiri ataupun ya keyakinan atau mungkin pendiriannya sendiri. Bahkan dia diberi nama Mutsumi pun hanyalah sekedar peran buat dia dan bukan dirinya yang asli. Dan Mori Minami menyadari hal tersebut dari gelagat aneh anaknya waktu umur 3 tahun. Semua gerakan, tindakan, perilaku, ucapan, bahkan mungkin pola pikirnya juga hanyalah sebuah akting dari entitas yang diberi nama Mutsumi. Jadi seolah dewa tuh menciptakan Mutsumi sebagai cangkang kosong yang hanya bisa dipakai untuk menaruh sekumpulan personality lain tanpa ada identitas asli miliknya sendiri. Seenggaknya itulah basicnya landasan dasar dari karakter Mutsumi ini. Jadi karakter Mutsumi yang kita kenal tuh sebenarnya dari awal tuh nggak ada atau mungkin harus gua bilang palsu. Lebih tepatnya identitas Mutsuminya. Terus ada satu titik nih di mana Mutsumi itu bertemu dengan gitar yang juga udah dijelasin di episode 3. Yang mana peran Mutsumi ini yang awalnya cuma peran anak rumahan yang introvert mulai memiliki kesadarannya sendiri dan mulai membangun identitasnya sendiri sebagai Mutsumi. Dan karena Mutsumi mulai membangun kesadarannya sendiri, banyak kepribadiannya yang lain itu menghilang. Karena ya mereka itu kan cuma keberadaan yang ada untuk mengisi ruang kosong di boneka ini, sosok boneka ini. Tapi dengan Mutsumi mulai memiliki identitasnya sendiri, satu persatu dari mereka atau personality yang ada di dalam tubuh ini mulai menghilang. Atau mungkin disingkirkan lah. Karena sudah ada personality yang lebih kuat mengisi sosok boneka ini. Kemudian kepribadian yang akan kita kenal sebagai Mortis saat ini mengambil peran untuk menolong Mutsumi. Dan Mortis pun tercipta karena Saki mengabaikan Mutsumi. That's it. Gila, dikasih info kayak gini tuh gue langsung bengong coy. Memang sih ini bukan pertama kalinya gue nemuin karakter kayak gini di anime. Tapi tetap aja ngedengar itu dari Bang Dream sih udah out of the box coy. Dan juga di sini gue memahami beberapa hal kecil tapi ya bisa aja salah. Jadi balik lagi nih ke episode 2. Kan gue sempat mempertanyakan, kok Mutsumi manggil ibunya dengan sebutan Minami-chan, bukan Okasan, Okachan, Kachan, Okasama, atau semacamnya kayak gitu? Apakah Mutsumi itu punya masalah keluarganya sendiri? Itu kan yang gue sampaikan. Dan itu sedikit terjelaskan secara tersirat di episode kali ini. Jadi ada dua kemungkinan yang gue tangkap soal hal ini. Pertama, Mori Minami sendiri yang nggak mau dipanggil ibu sama Mutsumi. Bukan demi kelihatan muda, tapi karena dia sendiri takut sama Mutsumi. Bahkan terlihat di episode kali ini, Mori Minami ini nyebut Mutsumi sebagai monster. Dan juga ngeluh betapa stresnya dia menghabiskan waktu seharian aja sama Mutsumi. Atau yang kedua, Mutsumi sendiri yang enggak mau atau enggak mampu manggil Mori Minami dengan sebutan ibu. Karena ya, dia merasa kalau dia itu cuma boneka dan enggak pantas buat dia nyebut Mori Minami dengan sebutan ibu. Kurang lebih kayak gitu yang gue tangkap. Oke, balik lagi. Di sini Mortis ngomong lah ke Saki kalau dia masih mau nolongin Mutsumi. Tapi supaya dia bisa ngelakuin itu,
dia butuh panggung yang bernama Ave Mujika dan minta ke Saki buat bangkitin lagi Ave Mujika. Tapi di sini Saki nolak dan nanya ke Mortis, "Apa kau mau membuat Mutsumi semakin tersiksa?" Kemudian setelahnya, bentrokan batin antara Mutsumi sama Mortis terjadi lagi. Di sini Mutsumi terus memutar pertunjukan Cryshik di episode sebelumnya. Tapi Mortis nyoba buat berhentiin itu, namun usahanya gagal. Di sini Mortis marah-marah lah dan dengan keras ngasih tahu ke Mutsumi kalau Cryshik itu udah bubar. Di sini kelihatan kalau Mortis itu udah hopeless banget lah dengan apa yang terjadi saat ini. Dan Mutsumi pun punya pendiriannya sendiri, tapi di poin dan mungkin di jalan yang salah. Dengan dia sekarang malah ngejar bayang-bayang Cryshik, bahkan Mutsumi sendiri sampai berusaha melenyapkan Mortis. Ngelihat Mutsumi kayak gini mengingatkan kita kembali pada tahulah siapa, Soyo gitu. Di sini buat gua secara pribadi konfliknya Mutsumi sama Mortis malah makin ribet. Ngelihat perkembangan konflik jadi kayak gini malah bikin gua mikir apakah Ave Mujika ini bakal dibikin jadi 2 season atau di split jadi 2 core kayak gitu. Gua harap sih tidak. Kalau kayak gitu sih makin panjang aja ini masalah gitu loh. Oh iya, sama ada salah satu scene di episode sebelumnya yang seolah sedikit nge-spill nih ke kita soal masalah ini. Yaitu waktu scene Mutsumi mau balikin gitarnya ke Anon. Di situ kan Mutsumi kayak terdiam sejenak lah. Awalnya gue mikir, atau mungkin kita mikir lah, palingan dia bengong karena terlalu bahagia gitu kan dengan masalah Cryshik yang akhirnya beres. Tapi setelah ngelihat penjelasan soal Mutsumi di episode kali ini, gue malah berpikir kalau Mutsumi pada momen itu tuh berpikir buat membentuk kembali Cryshik. Sama scene favorit gue jadi seolah punya makna lain. Kan di sini Mutsumi ngeliatin Maigo lama banget. Terus Rana balik natap Mutsumi. Mungkin aja di sini tuh Rana merasakan hal yang aneh dari Mutsumi. Entahlah, mungkin kayak hawa negatif mungkin kayak gitu. Oke, scene kemudian beralih pada Umiri yang lagi ada di apartemennya. Dan akhirnya kita diperdalam juga nih soal karakter Umiri di episode kali ini. Di sini waktu Umiri lagi makan siang, meskipun cuma minum protein doang, dia ditelepon sama ibunya. Sebenarnya sih scene ini nggak penting-penting banget lah, tapi seenggaknya kita tahu lah kalau Umirinya itu nggak punya hubungan yang buruk sama orang tuanya. Meskipun nggak gelendotan juga sih kayak Nyamuk. Kemudian scene beralih pada Umiri yang lagi latihan sama bandnya yang lain, yaitu Disruption. Di sini dia sedikit curhat lah ke member yang lain soal omongan Taki. Di sini member yang lain bilang buat gak usah mikirin soal itu. Terus setelah beres latihan, Umiri mampir ke kafe, tapi cuma buat nitipin bassnya ke Taki. Dan seperti biasa, Taki dengan hahnya beraksi. Meskipun sejauh ini paling ekspresif dari yang gue inget lah sejauh ini. Di sini entah gue harus bilangnya lucu atau gimana, tapi Umiri yang lagi marah, ngambek sama banyak pikiran, malah belanja banyak banget. Head down cuy. Ini cewek banget dah. Sama ada scene yang bikin gue lumayan ketawa lah. Waktu Umiri lihat produk yang lagi collab sama Nyamuchi. Dia masang ekspresi yang paling ekspresif dan paling natural lah sejauh ini. Kemudian scene beralih pada Nyamu di mana dia nanya ke manajernya soal audisi teater yang sempat ditawarin ke dia waktu itu. Tapi ternyata mana yang merupakan personil Sumimi itu udah duluan ngambil peran tersebut. Ya otomatis lah Nyamu sedih. Di sini dari yang gua tangkap dia itu kepikiran sama kata-katanya Mori Minami sebelumnya. Gua mungkin gak bakal bahas soal Nyamu di episode kali ini secara menyeluruh lah ya. Karena kayaknya dia bakal dapat sesuatu yang mengejutkan di episode selanjutnya. Jadi gue juga sekalian nunggulah petunjuk-petunjuk lain dan lebihnya buat bisa ngomentarin Nyamu ini nanti. Singkatnya, Nyamu dapat telepon dari Umiri, tapi ternyata Umiri udah ada di depan kantor dan ujung-ujungnya Nyamu pergi nemuin Umiri. Di sini Umiri ngasih alasan kalau dia itu kangen sama Nyamu, tapi tentunya Nyamu nggak percaya sama omongan Umiri. Dan akhirnya kata-kata Umiri dari trailer muncul juga di sini. Meskipun gue agak kecewa karena situasinya lagi nggak serius-serius amat, rada lawak sih di sini. Terus karena Umiri nyinggung soal ditolak sama Saki dan Mutsumi, Nyamu secara otomatis penasaran dan akhirnya mutusin buat ngobrol sama Umiri di kafe. Di sini Umiri ceritalah apa yang terjadi dan juga tanggapan dia soal respon Saki sama Mutsumi.
Terus Nyamu bilang kalau Umiri itu agak berubah dan ngasih tahu juga kalau itu Umiri yang biasa, dia nggak bakal pernah nyoba buat bertanggung jawab atas tindakannya. Dan itu bikin Umiri tersentak dan akhirnya sadar apa maksud dari kata-kata Taki soal dia yang tidak bisa dipercaya. Di sini juga terungkap sedikit mengenai masa lalu Umiri, di mana dulunya dia tuh pernah ngebentuk bandnya sendiri, tapi karena dia terlalu ngatur member-member yang lain waktu itu, dia ujung-ujungnya malah dijauhi sama membernya sendiri. Dan karena belajar dari pengalamannya, Umiri akhirnya mutusin buat gabung ke banyak band sekaligus, dan Avemujika juga adalah salah satunya. Tapi waktu dia ngelihat Saki sama Mutsumi main di Crysic, dia ngerasa cemburu. Terus pada akhirnya Umiri ini ngajak Nyamu buat balik lagi ke Avemujika juga. Di sini Nyamu nolak lah, tapi dia minta ke Umiri buat ngasih kabar lagi ke dia kalau Umiri berhasil ngajak Mutsumi. Dan ya, Umiri dengan keyakinannya langsung ngajak member-member yang lain buat gabung lewat chat line. Dan akhirnya Uika muncul lagi tapi come on, just 8 seconds. Oke, lupakan. Di sini ternyata Mutsumi setuju buat gabung lagi ke Avemujika. Awalnya gue bingung kayak, lah, kok? Tapi ternyata yang ngebales chat dari Umiri adalah Mortis. Gue sebenarnya bingung dengan keadaan ini ya. Mortis kan di pertengahan episode nih, tadi dilenyapkan oleh Mutsumi. Ya, meskipun baru berusaha dilenyapkan. Tapi tetap aja gue penasaran, kok dia bisa muncul lagi gitu dan mengambil alih tubuh Mutsumi. Entah apakah pelenyapannya itu gagal atau karena lain hal gitu. Tapi ya, bener-bener dah. Ini konflik Mortis sama Mutsumi makin ribet aja ke sini. Oke, dan waktu Mortis ketemu sama Umiri yang udah nanya ke Mortis kalau dia itu emang gak bisa main gitar, mutusin buat ngajarin Mortis main gitar. Kurang lebih kayak gitulah. Dan juga Umiri di sini tersenyum dengan cara yang I don't know what I must say in this scene. Kayak aneh aja gitu lah ngeliat Umiri senyum dengan ya begini gitu. Oke, dan di preview episode selanjutnya cukup banyak scene yang menarik meskipun gua tidak menaruh harapan besar lah pada scene-scene itu karena ya cuman preview, cuman sedikit memancing doang. Tapi ya gitulah. Yang pertama itu ada scene Umiri ngobrol sama Taki. Entahlah ini ya obrolannya tuh bakal kayak gimana. Terus Saki yang membungkuk ke Tomori sama Anon soalnya dia memohon sesuatu. Terus Mortis sama Mutsumi yang berantem. Terus juga ada Nyamu yang kena asma. Sama Wika yang meluk. Gue kurang yakin itu apa. Entah selimut atau ya mungkin pakaian semacamnya kayak gitu. Dan ya udahlah segitu aja untuk preview episodenya. Terus impresi gue nih buat episode kali ini. Simpelnya gue bengong. Maksud gue di sini dijelaskan pada satu hal yang benar-benar di luar perkiraan BMKG. Mutsumi punya kepribadian ganda, yaitu Mortis aja kita udah kaget lah gitu. Nah di sini malah dikasih tahu kalau Mutsumi juga ini cuma kepribadian lain bagi manusia kosong yang bisa berakting ini. Dan juga bukan cuma 2 kepribadiannya, tapi ada banyak, cuman sekarang udah menghilang. Dan buat Umiri ya, dengan kita dikasih tahu motifnya sama masa lalunya sih. Udah lebih dari cukup lah buat kita bisa memahami Umiri ini. Seenggaknya sampai sejauh inilah. Simpelnya, Umiri ini tuh nyari tempat di mana dia itu bisa bermusik tanpa merasakan kekecewaan. Karena balik lagi ke masa lalunya. Dan teori serta impresi gua waktu lagi ngomongin setengah season Avemujika tidak sepenuhnya salah ternyata. Kan gua bilang, Umiri ini tuh adalah karakter abu-abu yang semakin lama warnanya itu semakin terlihat jelas. Dan terbukti di episode kali ini. Warna, motif, keinginan, dan emosi Umiri ini tuh udah kelihatan gitu, udah mulai kelihatan dan mulai naik ke permukaan. Terus soal Umiri yang sebenarnya sayang sama Avemujika. Ini tuh tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Karena udah gue jelasin juga ya tadi, Umiri ini tuh cuma nyari tempat buat dia tuh bisa pulang lah intinya kayak gitu. Dan dia mulai melihat tempat tersebut di Avemujika. Kurang lebih kayak gitu. Cuman gue masih bingung sih, judul episode kali ini tuh merujuk ke siapa gitu. Karena Mutsumi bisa, Umiri juga bisa. Atau mungkin karena situasi atau plot yang sedang terjadi di episode kali ini, bisa juga kan. Oke, dan kemudian episode diakhiri dengan narasi. Akhirnya ada narasi lagi. Narasinya tuh berbunyi, dihias seperti apapun, ia tidak akan pernah menjadi yang asli. Karena pada akhirnya, boneka hanyalah sebuah boneka. Dan episode selanjutnya akan berjudul Navy Farm Si Abyss.
atau I shall not live if you go away. Entah ini merujuk ke siapa, tapi ini kayaknya bakal ke Wika banget gak sih? Tapi ya, mau yang manapun itu, mari kita tunggu kelanjutan drama Bang Dream of Magica yang kita sayangi ini. So, itulah dia guys, video gue ngebahas atau mungkin nge-breakdown episode 8 anime Bang Dream of Magica. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Gua Furio 3012 pamit undur diri. See you in the next time, in next video, in next content. Bye-bye. Birds are born with no shackles.